kita berdiskusi bersama meskipun melalui video dari YouTube. Nah, sebelum anak-anak semua mendengarkan firman Tuhan, Ibu Advent mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua agar kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, Ibu Advent mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu berikut ini yang berjudul Kasih Yesus Indah dan Manis. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, anak-anak, tema devosi kita hari ini adalah anak laki-laki yang meninggalkan rumah. Nah, tema ini diambil dari Alkitab Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ke-24. Nah, sekarang anak-anak ayo buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama dan Bu Advent akan bacakan untuk anak-anak semua. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya,
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi, suatu hari ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu si sulung dan si bungsu. Suatu saat, si bungsu meminta harta warisan kepada ayahnya. Dan ketika dia sudah mendapatkan harta warisannya, si bungsu lalu pergi ke kota yang jauh, dan di sana ia hidup bersenang-senang dan menghabiskan semua uangnya. Sehingga pada akhirnya ketika si bungsu sudah tidak memiliki uang lagi, dia merasa kelaparan dan tidak bisa membeli makanan. Sehingga dia begitu merasa kesusahan dan pada akhirnya dia teringat dengan ayahnya. Ketika dia teringat dengan ayahnya, si bungsu memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Nah, ketika ayahnya melihat si bungsu kembali, ayahnya begitu senang menyambut anaknya kembali ke rumah. Dan ayahnya mengadakan pesta penyambutan di dalam rumahnya. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa seorang ayah begitu mengasihi anaknya. Walaupun dia tahu anaknya sudah berbuat salah, tetapi ia tetap mau memaafkan dan mengasihi anaknya, serta ayahnya juga mau menerima anaknya kembali ke rumah. Nah, dari kisah ini kita juga bisa melihat ya bahwa si bungsu menyadari kesalahannya dan ia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Nah, kita semua juga memiliki seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalian semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Walaupun kalian sering nakal atau berbuat salah, Tuhan Yesus tetap mau memaafkan kalian. Tetapi jika kalian mau mengakui kesalahan kalian dan meminta maaf kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kalian berbohong atau berbuat salah dan tidak mau mengakui kesalahan kalian kepada Tuhan Yesus, maka apa yang akan terjadi? Nah, Tuhan Yesus bisa marah. Nah, Tuhan Yesus memang mengasihi kita, menyayangi kita, tetapi Tuhan Yesus juga bisa marah. Sehingga melalui devosi hari ini, Ibu Advent mengajak kalian semua untuk menjadi anak-anak yang mau berkata jujur, mau mengakui kesalahannya, mau ditegur ketika berbuat salah, dan mau mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Nah, sekian devosi kita hari ini. Ibu Advent mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati
memberkati kami agar kiranya kami dapat melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dan sampai jumpa di devosi berikutnya. Bye.